Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa bisababi khairil bariyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ikhwan billah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang mahabbatul zat. Maka berkata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, ya ini dia masih di halaman Kitab Jawahir Ma'ani halaman 443 daripada PDF www.cekskirij.com ya. Ini diambil dari PDF. Berkata Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, wa sahibu hadzal hali aidan huwa al-gharibu. Orang yang mempunyai keadaan ini yaitu mahabbatul zat disebut juga al-gharibu, orang yang asing. Wal gurbatu, dan keterasingan itu hiya syiddatu tagharrubi fi talabil haq ya. Dia artinya sangat asing, sangat aneh karena mencari Allah yang maha hak, ingin bertemu dengan Allah yang maha hak. Walaisa ma'ahu musakanatul akwani, maka tidak ada kepada yang asing ini, kepada pengembara yang terasing ini, musakanatul akwan, bersenang-senang atau berinteraksi dengan akwan, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mulahadatuha bisyai'in, dan juga tidak memandang bagi seorang yang gurba ini terhadap sesuatu, jawahira wa a'radan, baik itu bentuk fisik ataupun sifat ya. Mereka tidak perhatikan semua, sehingga fala takhtiru bibalihi, semua ini musakanatul akwan, kesenangan makhluk, keindahan makhluk ini tidak pernah terlintas dengan hatinya. Wa fiha yuqalu, maka dalam keadaan seperti itu dikatakan baginya, haramun alaikal ittisalu bil mahbubi wa yabqa laka fil alamina mashubun. Haram bagimu sampai kepada kekasih yang kau dambakan ya, sementara dalam hatimu ada makhluk yang kau cintai, ada makhluk yang kau senangi, yang kau temani. Nah, haram hukumnya sampai kepada mahbub kalau dalam hati masih ada satu perkara daripada makhluk yang disenangi ya, sehingga menjadi temannya. Wa sahibu hadhihi syiddah, dan orang yang berada dalam pengembaraan keterasingan ini karena rindu mencari Tuhan, tagorrubuhu ya, tagorrubuhu yaitu keasingannya, lau tas'alil ayyama anhu lama alimat bihi, seandainya
hari-hari ini makhluk Allah juga kan, hari-hari ini makhluk Allah ditanya tentang dia, di mana dia, sedang apa dia, lama alimat bihi, maka hari-hari tidak akan menjawab, ya, tidak akan menjawab karena dia tidak tahu, ya, siang ataupun malam tidak tahu dengan keberadaannya. Wala arafat aina huwa, dan dia tidak mengetahui di manakah dia. Wala arafat makanahu, dan juga tidak tahu ya tempatnya dia. Wa fihi yaqulu ba'dul akabir, ya. Dan mengenai dirinya, ya, telah berkata sebagian pembesar daripada ahli cinta, para arif billah, beliau katakan, tasattartu an dahri bidhilli janabih fasirtu ara dahri wa laysa yarani walau tas'alil ayyama ma ismi ma darat wa aina makani ma arabna makani. Aku bersembunyi daripada zaman, daripada waktu, dengan bayangan kekasih yang agung, sehingga aku bisa melihat zaman, sehingga aku bisa melihat waktu, tetapi waktu tidak bisa melihat diriku. Kalaulah kamu bertanya kepada hari-hari yang berlalu, yang datang silih berganti, ma ismi ma darat, siapakah namaku, maka dia tidak akan menjawab karena dia tidak tahu tentang aku. Wa aina makani, kalau dia ditanya tentang tempatku, ma arabna makani, maka dia pun akan terdiam karena tidak tahu keberadaan tempatku. Wa ila hadza, dan untuk perkara ini, ya, al isyaratu, ada isyarah bima zakara dhunnuni al misriyu ani syakhsil ladzi laqiyahu bi Makkah. Berkenaan ini maka ada satu kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Dhunnun Al-Misri, ya, tentang seseorang yang dia temui di Makkah Al-Mukarramah. Qala, maka Syekh Dhunnun Al-Misri dia bercerita, Ra'aitu patan yabki bipina'il Ka'bah. Ya. Saya melihat seorang pemuda sedang menangis, ya, di dekat Ka'bah. Faqultu malladzi abkaka. Aku bertanya kepada pemuda itu, apa yang membuatmu menangis? Faqala li, maka dia menjawab kepadaku, anal gharibul matlubu. Aku adalah seorang pengembara yang asing yang sedang mencari seorang kekasih. Fama labithat an kharajat ruhuhu. Tidak selang berapa lama setelah dia menjawab pertanyaanku, maka dia meninggal, keluar ruhnya yang suci. Subhanallah. Qala, kemudian Syekh Dhunnun Al-Misri bercerita lagi, fataraktuhu hudaka fi mahallin, maka aku tinggalkan dia di tempat itu. Wa dhahabtu anzuru fi jihadihi, aku pergi, ya, untuk mencari bahan-bahan untuk mengkremasi mayatnya. Wa kafnihi li ugossilahu wa adpinahu, dan aku mencari kapan untuk mengkafaninya, sehingga setelah itu aku akan memandikannya dan mensolatkannya dan juga untuk mengkuburkannya. Ya. Falamma raja'tu lam ajid lahu athar. Tapi ketika aku kembali, ya, dengan perlengkapan mayat, ya, kapan dan sebagainya,
aku tidak menemukan dia. Tidak aku temukan bekas dia. Wala waqaftu lahu ala khobarin. Dan juga tidak ada kabar tentangnya. Ya. Saya pun bertanya kepada orang-orang di sana, mereka pun tidak tahu. Qala thumma ta'asabtu. Nah, kemudian saya merasa heran, ya, merasa sedih akan kejadian itu. Sehingga kata Syekh Dunal Al-Misri, ya berkata memohon kepada Allah, ya Rabbi, man sabaqani bithawabihi. Ya Rabbi, wahai Tuhan yang Maha Agung, siapa orangnya yang telah mendahului aku untuk mendapatkan pahala daripada pengurusan jenazahnya? Baqila li, maka ada yang berkata kepadaku, haihata, sungguh jauh kamu, sungguh kamu tidak beruntung akan hal ini. Qad talabahu iblisu fid dunya falam yarahu. Ya, jauh sekali, ya. Padahal iblis laknatullah alaih, ya, dia mencari orang pemuda tersebut di dunia, tapi iblis tidak bisa melihat pemuda tersebut. Wa talabahu munkarun wa nakirun. Begitu juga malaikat munkar dan nakir, mereka juga mencari akan keberadaan pemuda itu. Falam yaroyahu, tapi mereka berdua pun tidak menemukan pemuda itu. Wa talabahu ridwanu khazinul jinani. Begitu juga malaikat Ridwan mencari pemuda itu. Malaikat Ridwan, penjaga surga, mencari keberadaan pemuda itu. Falam yarahu, tapi malaikat Ridwan pun tidak melihat pemuda tersebut. Apalagi kamu. Faqultu fa aina huwa. Maka saya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa aina huwa? Kalau begitu di mana dia sekarang? Faqilali, maka ya ada kalam kepada syirku. Ya, kemarin kan kalau mukalamah dengan Allah itu yaitu di alam akhfa, di wajah pertama nafsu. Nah, seperti inilah para wali. Nah, ada dialog dengan alam akhfa, dengan wajah pertama daripada nafsu. Huwa fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Ya. Dia ada dalam tempat yang baik di dekat sisi raja yang maha menguasai, yaitu dia ditarik, ya, dijadab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tarikan Allah Subhanahu wa taala iblis tidak bisa mencarinya, ya. Begitupun mungkar nakir juga tidak bisa melihat dia, ya. Masya Allah. Begitu juga malaikat Ridwan tidak melihat dia, karena dia berada dalam dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah, ya, Masya Allah. Ini kisah tentang seorang kekasih yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, di mana kondisinya itu dia akan berada di sisi kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui, ikhwan billah, tidak ada yang dirindukan oleh para kekasih selain daripada zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Surga merupakan penjara bagi mereka kalau tidak melihat wajah Allah yang mulia, ya, Masya Allah, ya. Neraka akan menjadi kesenangan bagi mereka kalau mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tumpuan harapan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi inspirasi, menjadi kekuatan kepada kita bahwa kita beribadah kepada Allah bukan nafsu kita pingin surga, bukan nafsu kita pingin terselamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama dalam perhambaan ini, bagaimana kita bisa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala,
mencintai Allah dengan tulus, bukan cinta karena supaya datangnya rezeki, bukan cinta supaya masuknya surga, bukan cinta karena kepangkatan, bukan cinta kepada Allah karena ingin diselamatkan dari neraka, tapi semua itu tidak ada. Yang ada hanya cinta kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan para kekasih Allah yang mencintai zat Allah dengan ikhlas, dengan murni, yang tentunya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan guru kita yaitu Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dan juga khalifah beliau ya di setiap zaman dan waktu, di setiap periode. Semoga mereka juga bisa membimbing kita. Ya wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.